Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di kantor YPM tercinta dalam rangka mabit bulanan di akhir bulan yang selalu kita adakan untuk menambah ukhuwah di antara kita. Semoga iman kita semakin kuat dan semoga persaudaraan kita semakin akrab. Insyaallah seperti itu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kita bisa datang ke sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di yaumil hisab di akhirat kelak kita diberikan syafaat olehnya dan kita dikumpulkan di surganya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah telah datang semua, insya Allah. Yai Rofi'i sebagai pembina YPM Al-Tauhid sudah datang, Ustaz Yusuf sebagai koordinator wilayah ya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz Haryono juga sudah hadir sebagai pembina Jawa Timur, dan yang luar biasa yang dari luar kota ini Ustaz Yusuf dan Ustaz Dondi. Pak Dondi, selamat datang Pak Dondi, jauh-jauh dari Jakarta. Pertemuan malam kita ini insya Allah akan menambah keakraban dan juga nanti akan ada meeting rapat pembahasan masalah debat dengan insya Allah dengan pendeta. Susunan acara malam ini yaitu pertama persiapan, yang kedua sholat isya sudah kita laksanakan tadi, setelah itu ramah tamah, yang berikutnya adalah pembukaan, setelah itu adalah tartil tilawah yang dibawakan oleh insya Allah Mas Ibrahim yang akan membacakan surat Al-Qalam ayat 1 sampai 19. Berikutnya sambutan dari Yai Rofi'i, dan setelah sambutan dari Yai Rofi'i yaitu daurah atau materi yang dibawakan oleh Ustaz Yusuf, apakah Islam mengajarkan radikalisme, dan nanti akan ada tanya jawab. Setelah itu berikutnya ada kisah sahabat yang dibawakan oleh insya Allah Ustaz Haryono atau Mas Ibrahim. Setelah itu ada penutup dan doa, istirahat. Setelah itu nanti kita sekitar jam 3 ada sholat tahajud. Setelah itu lanjut insya Allah sholat subuh. Dan di pagi hari akan ada senam sehat jantung yang dipimpin nanti oleh Mas Fala. Demikian susunan acara malam ini. Mari kita buka acara malam ini dengan bacaan Al-Fatihah supaya lancar, tidak ada halangan dan bermanfaat buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya tilawah, monggo Mas Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. بنعمة ربك
بربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عظيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, barusan kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh Mas Ibrahim. Semoga Al-Quran yang dibacakan kelak bisa memberi syafaat kepada kita semua. Berikutnya adalah sambutan dari Yai Rofi'i untuk mempersingkat waktu sekitar 5 sampai 10 menit nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'imati Islam wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah memberikan berbagai nikmat, terutama nikmat Islam dan iman. Yang kedua kalinya salat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada seorang kristolog yang paling agung, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang membimbing kita mana yang benar, mana yang salah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah terhadap kita, Rasulullah itu minta imbalan. Jadi tidak gratis, gitu. Saya pun minta imbalan. Dipikir saya datang ke sini itu sampai gratis datang-datang, gitu. Tanpa ada imbalan sebuah materi atau finansial
atau imbalan yang lain lah gitu. Saya minta imbalan, demikian juga Rasulullah SAW minta imbalan terhadap dakwah yang dia sampaikan. Gitu. Imbalannya itu itu perintah dari Allah. Muhammad, kamu itu harus minta imbalan atas dakwahmu, itu minta imbalan atas seruanmu, itu minta imbalan. Itu Allah yang mempelajari. Coba kita buka surat Asy-Syura ayat 23. Dibuka. Agar saya akan dikasih waktu 10 menit biar cepat, monggo dibuka. Sampean bacakan ajaran itu nanti saya buka ya, saya buka juga ya. Asy-Syura itu surat yang ke-42 nak ya. Ayat 23. Ya apa ini enggak bisa. Asy-Syura ayat 23. Jadi mungkin sampean berpikir bahwa Rasulullah itu tidak minta imbalan, ikhlas begitu saja, gitu. Enggak, Rasulullah itu juga minta imbalan. Karena Rasulullah dipelajari untuk minta imbalan, saya pun juga harus minta imbalan. Imbalan Rasulullah itu ini, kul. Allah berfirman kepada Muhammad, saya singkat ya, di dalam surat ini ada kalimat kul. Katakanlah Muhammad, la as'alukum alaihi ajron. Sesungguhnya aku tidak minta imbalan kepada kalian atas apa yang aku dakwahkan. Illal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Coba. Jadi Rasulullah itu minta imbalan agar sampean itu keluarganya itu terbentuk kasih sayang. Kalau warga YPM atau Tauhid ini masih geger dengan istrinya, tidak sayang kepada istrinya, itu berarti dia itu tidak memenuhi imbalan yang Allah minta, Rasulullah yang minta. Allah sendiri ngajarkan kepada Muhammad, awakmu iku jaluk imbalan. Imbalannya apa? Katakan gini, saya tidak minta imbalan apapun, kecuali saya minta imbalan agar kalian itu mawaddata fil qurba. Coba. Saya lihat ada saja di sini yang tidak menyayangi istri, istri yang tidak menyayangi suami. Gitu. Anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk hidup berumah tangga bahagia itu syaratnya itu ada 4. Yaitu 1, terpenuhi kebutuhan finansial, gitu. Mampukah sampean membelikan mobil sama istrinya? Kalau istri minta mobil, kalau tidak mampu, berarti sampean itu tidak bisa memenuhi kebutuhan finansial. Kebutuhan finansial itu relatif, nak ya. Bisa istri minta minta emas, minta itu finansial. Kedua, kebutuhan itu adalah kebutuhan emosional, gitu. Saya punya istri sangat cerewet, gitu. Kadang-kadang saya dibilang, rungokno kak aku ngomong, gitu. Tapi demi memenuhi kebutuhan istri itu saya bilang, ya dek tak rungokno, sepurane aku lagi WA, apa sih ngomong apa? Ini loh kak ini, gitu. Dia minta kebutuhan emosionalnya itu harus saya penuhi, gitu. Saya sayangi, gitu. Kebutuhan, nah istri itu butuh perhatian, gitu. Emosionalnya itu bagaimana, gitu. Ketiga, kebutuhan apa? Kebutuhan apa, nak? Itu harus terpenuhi, gitu. Keempat tidak saya sebutkan, gitu loh, nak. Kalau kebutuhan 3 ini sampean tidak bisa memenuhi, maka sampean itu harus lebihkan kebutuhan spiritual, karena kebutuhan spiritual ini semakin tinggi spiritual seorang, maka akan menutupi kebutuhan ini, gitu. Sampean kurang berjumpa dengan istrinya, tapi istrinya ditanamkan akidah bahwa, nak dek, boleh jadi aku jarang ketemu denganmu, tapi doaku, kasih sayangku, gitu, selalu ada untukmu. Pertahankan kesucian rumah tangga ini, gitu. Saya dimanapun itu berdakwah, itu tanamkan, gitu. Saat wanita solehah ini hadir,
Saat kebutuhan spiritualnya ini ada pada wanita dan pria, walaupun wanita pria itu berjalan di tengah hutan, dia tidak akan digigit harimau, apalagi digigit buaya darat, tidak mungkin gitu, karena dia ada temeng gitu loh. Rasulullah bersabda, mencari wanita itu yang cantik gitu, mencari wanita itu yang kaya, mencari wanita itu yang nasabnya baik gitu. Tapi kamu jangan cari tiga itu, tapi carilah agamanya. Jadi anakku yang dimuliakan Allah, didik istrinya sampean, didik istrinya sampean, suami sampean untuk semakin tinggi spiritualnya. Kalau tinggi semakin spiritualnya, maka sampean itu aman. Walaupun suami itu sering keluar rumah, itu aman. Nah, ada seorang ibu solehah ngaji mendoakan suami, anaknya banyak, ternyata dia kena aib. Setelah diselidiki, ternyata aib itu ditularkan dari suaminya yang suka jajan di luar. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kebutuhan spiritual suaminya itu rendah, agamanya rendah. Jadi anakku yang dimuliakan Allah, hadiri kajian-kajian seperti ini, maka otomatis akan tertemengi gitu. Kalau saya menyintai istri saya karena cantik, cantik itu akan menipis, semakin tua akan semakin tidak ada. Tapi kalau saya menyintai karena harta gitu, apa sih yang saya bisa nikmati? Saat saya diabetes, maka saya tidak boleh makan nasi yang banyak, karbohidrat yang banyak. Saat saya darah tinggi, tidak boleh gitu. Terus apa kegunaan saya? Gitu. Kalau saya menyintai harta, ternyata harta itu tidak saya bisa nikmati sepanjang hidup saya. Kalau saya menyintai, tapi kalau saya menyintai istri saya karena kesolehannya, saya menyintai suami saya karena kesolehannya, maka cinta itu abadi anakku. Maukah sampean menyintai abadi? Gitu. Maka rumah tangga itu akan sampean akan langgeng, bahagia. Anakku yang dimuliakan Allah. Kebanyakan, sudah berapa menit? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Anakku yang dimuliakan Allah, tidak ada yang abadi di dunia ini. Cinta sekarang sampean ya, kalau ditinggal ditinggal istrinya atau ditinggal pacarnya, aku tak dapat hidup tanpa dirimu. Omong kosong, tidak ada yang abadi, gitu loh. Cinta cantik tidak ada yang abadi, semua ada jenuhnya. Sampean menganggap cinta itu abadi, saking senang-senangnya istri kita bahenol, kemudian suami kita tidak ada abadinya, gitu. Suatu ketika ada titik jenuh terhadap cinta itu. Gitu. Saat titik jenuh dan spiritual itu tidak ada, maka runtuh cinta yang sampean bina, pasti itu. Saat keruntuhan cinta itu ada, maka ada pihak ketiga yang hadir di sana. Percaya atau tidak itu. Gitu. Untuk mengikat itu ke spiritual ini, katanya Allah harus dibina. Makanya hadirlah pengajian. Gitu. Agar cinta itu abadi sampai ke dunia, sampai akhirat nanti, maka harus dipupuk dengan agama yang kita namakan kebutuhan spiritual. Sudah? Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiahnya Yai Rafi'i. Insyaallah semua keluarga YPM akan menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah seperti itu. Acara berikutnya yaitu kajian yang akan diisi oleh Ustadz Yusuf. Waktu kurang lebih setengah jam Ustadz. Setelah itu akan dilanjut dengan tanya jawab. Bebas saja. 2 jam nggak selesai. Oke. Maksimal 1 jam dengan tanya jawabnya. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صدق الله العظيم. Hadirin mukarramin, Bapak Ibu yang kami muliakan, khusus pada guru-guru kita tercinta, yaitu yang pertama guru kita ya Abi Toya Bening atau Yai Rofi, Ustadz Haryono, dan para satid yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga kepada para pengurus YPM Tauhid baik yang di pusat maupun yang di Jawa Timur. Alhamdulillah di Jawa Timur diwakili ada Pak Wawan, ada Ibu, Pak Toto dan lain sebagainya. Malam hari ini saya merasa senang ya, bersyukur kita bisa kumpul lagi di acara Mabit ya, Malam Bina Iman dan Tauhid gitu ya. Karena yang menyelenggarakan adalah YPM atau Tauhid. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan ya kepada YPM atau Tauhid khususnya Jawa Timur untuk bisa terus menjaga kegiatan Mabit ini sampai kelak ya memberikan hasil dan warna yang positif dan terus bisa kita kembangkan. Yang kedua, salat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada suasana junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat yang jauh kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, tema ini sebetulnya temanya Yai itu yang bikin Yai dan berdasarkan hasil diskusinya Yai dengan ikhwan-ikhwan kita dari Salafi yang kelompok jihadis ini ya, beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian akhirnya di grup itu beliau menyimpulkan, memberikan satu pertanyaan ya, apakah intinya apakah radikalisme itu bagian dari ajaran Islam. Kemudian beliau usulkan ini menjadi tema di acara Mabit kita. Kemudian saya sempurnakan aja kata-katanya. Malah saya yang disuruh ngisi. Tapi nanti karena ada diskusi, insya Allah diskusi nanti beliau juga akan menambahkan. Karena saya sendiri waktu acara debat Yai itu dengan teman-teman Salafi kita nggak hadir ya. Yang tahu persis bagaimana cara debat itu ya hanya Yai sendiri. Ya. Karena tidak ada yang mendampingi beliau. Saya diminta mendampingi, posisi saya waktu minggu lalu di Seragen. Sedang ada pembinaan Geraha Anissa YPM Tauhid yang ada di Kabupaten Seragen sana ya. Ini saya bilang mohon maaf Yai, saya nggak bisa rawuh ya, untuk mendampingi Yai. Tapi insya Allah besok pada subuh akan ada lagi ya diskusi lanjutan dari diskusi yang seminggu yang lalu ya, dengan tema yang juga akan menarik ya, yaitu tentang bagaimana konstitusi itu apakah bagian dari syariat Islam ya, jadi tentang konstitusi. Nah, tapi saya coba malam hari ini memberikan sedikit ya pendapat saya mengenai tema yang dibuat sama Yai, yaitu tentang apakah radikalisme ini bagian dari ajaran Islam. Yang pertama, menurut perspektif saya ya, kayaknya semua agama ngajarin radikal. Semua agama ada ya yang tidak mengajarkan radikalisme. Radikalisme, fundamentalisme, kemudian fanatisme, ini kan tiga kata yang ya mungkin secara detailnya berbeda mungkin ya, tetapi ada mirip-miripnya gitu ya. Yang kalau kita mau kasih makna yang gampang, yang disebut radikal itu kan sesuatu yang paling mendasar, fundamental juga yang mendasar. Ya, fanatik juga karena hal-hal yang sifatnya mendasar. Yang kedua mungkin sifatnya doktrinisme atau dogmatika gitu ya. Kalau di gereja ya. Kemudian bisa juga dimaknai sesuatu yang bisa merubah ya orang atau masyarakat seperti membalik telapak tangan ya. Kalau
bahasanya Hizbut Tahrir itu manhaj Hizbut Tahrir Fitagir. Jadi metode dakwahnya teman-teman Hizbut Tahrir itu repot kayaknya Pak Ikhwan. Ya, biar ini jangan apa-apa. Itu seperti membalik telapak tangan Fitagir, ya, seperti membalik telapak tangan. Jadi yang santai dia aja, nggak biasa. Yang nanti bacanya Fatihah sama itu kan jadi imam masjid itu. Ya sambung aja. Jadi itu makanya kayaknya nggak ada agama yang tidak mengajarkan radikalisme atau fundamentalisme ataupun tadi ya fanatisme. Karena memang ini menjadi hal yang pokok. Contoh aja lah, kita lain agama dulu. Kristen itu nggak bakalan banyak pengikutnya kalau dia tidak mengajarkan radikalisme. Kalau dia tidak mengajarkan tentang fundamentalisme. Kalau dia tidak mengajarkan bagaimana supaya umatnya menjadi fanatik. Karena isinya kan semua dogmatika semua. Ya. Jadi bagaimana bapak-bapak gereja itu memberikan suatu ajaran-ajaran baru yang berbeda dengan ajaran Yesus sendiri kan ya. Yang kemudian tapi diterima oleh seluruh orang Kristen seluruh dunia ya. Contoh aja ajaran yang namanya Trinitas yang paling gampang kan ya. Nah ini kan tentu sesuatu hal yang bisa dibilang keberhasilan gereja bagaimana mendoktrin secara radikal ya. Umatnya bisa menerima ajaran bapak-bapak gereja ini. Begitu juga saudara-saudara kita yang Hindu misalnya gitu ya. Bagaimana tidak, itu sapi aja di sembah-sembah, airnya dimakan, kencingnya diminum. Ya, kalau orang Badui di Arab sana minum susu, kencing unta, ya, memang sudah ada riset penelitiannya. Kalau sapi ini kan yang diminum, ya susunya bukan kencingnya kan, gitu. bukan airnya kan. Gitu. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Bahkan kita lihat ya sekarang ini semakin parah ya, karena zamannya sudah medsos ya, jadi kita tahu lebih detail tuh bagaimana orang-orang saudara-saudara Hindu kita itu melakukan sesuatu yang sangat radikal dalam agamanya. Yang namanya orang didandanin ya seperti dewa, kemudian disembah sebagai dewa oleh mereka sendiri. Dan yang cuma manusia dandan seperti dewa. Ya. Nah ini tentu tidak akan berhasil tanpa campur tangan yang namanya radikalisme, fundamentalisme ataupun fanatisme tadi. Begitu juga di Islam. Agama kita apakah mengajarkan itu? Iya, itu bagian dari ajaran Islam. Tetapi, nah ini yang penting ya. Kalau radikalisme atau mungkin fundamentalisme atau mungkin tadi ya fanatisme itu dikaitkan sama Islamfobia, nah ini yang ya udah bergeser mananya, gitu ya. Tapi kalau dalam mana yang sebenarnya yang namanya arti radikalisme, arti fundamentalisme maupun arti dari fanatisme ini kaitkan dengan makna yang wajar, layaknya semua agama juga melakukan itu. Iya, memang ada misalnya contoh ayat inna dina indallahil Islam, itu Ali Imran 19. Lebih parahnya ayat 85-nya lebih sadis lagi. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi nggak cukup satu ayat 19 Allah menegaskan, ini doktrin sama Allah. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Ini kan doktrin. Ya. Apakah ini nggak radikal? Radikal. Bahkan orang menyebut ayat ini adalah ayat yang intoleran. Kenapa? Karena tidak mengakui agama-agama di luar Islam sebagai kebenaran. Tapi ini memang sudah seperti itu perintah Allah. Apakah ada yang mau berani menentang Al-Quran kan ya? Memang bunyinya mau diutak-atik, mananya ya cuma satu, yaitu bagaimana Allah secara terang-terangan memberikan statement bahwa agama yang diakui di sisi Allah, paling halus begitu. Agama yang diakui di sisi Allah gitu ya. Agama yang diterima, agama yang sah mungkin bahasa lainnya, agama yang legal ya, yang akan diterima di sisi Allah kelak cuma agama Islam. Maka ayat 85 menafsirkan ayat 19 ini dengan lebih jelas lagi. Barang siapa mengambil agama selain Islam, ya fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Semuanya, agamanya, orangnya, kitab-kitabnya semua ditolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kan ayat yang sangat tegas gitu ya. Doktrin sama.
Ini fundamental sekali. Ini hal yang mendasar dalam Islam. Setiap orang Islam harus percaya bahwa, ditambah lagi kalau orang jelas lagi, Rasulullah SAW Nabi kita pun menambahkan tafsir ayat ini yang mengatakan, ada hadis yang familiar di telinga kita. Ya, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih, kan begitu. Ada yang mengatakan al-Islamu ya'lu wala yu'la gitu. Ada yang menambahkan al-Islamu ya'lu wala yu'la pakai alaih gitu. Artinya tapi tetap sama. Islam itu agama yang tinggi, paling tinggi ya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, artinya itu mentok ya. Tidak ada kebenaran lain selain yang namanya Islam. Gitu. Kan radikal sekali. Ya, seperti membalik telapak tangan, nggak main-main. Ya. Di tengah, bayangkan ya, di tengah banyak agama selain Islam, ada Kristen, Katolik, ya, Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan agama-agama lain. Tiba-tiba kemudian Allah ya, lewat Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dina falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan Nabi Muhammad menambahkan lagi al-Islamu ya'lu wala yu'la. Ini kan luar biasa ini. Nah, apakah ini bermasalah? Tidak. Apakah kemudian ayat ini menjadikan seorang Islam yang fanatik? Iya. Menjadi seorang yang radikal? Iya. Mudah fundamental? Iya. Memang harus begitu. Ya. Harus begitu. Harus terpatri dalam hati yang paling dalam, harus kuat. Ya, ini doktrinnya harus diterima, masuk kepada setiap muslim. Kalau mau disebut muslim ya, kafah. Ya. Kalau ini kemudian bergeser, maka peluang setan untuk memurtadkan dia menjadi lebih besar. Ya. Islam itu memang agama benar, tapi selain Islam ada juga agama yang lain. Ini udah rusak ini. Ya, kalau tidak secara radikal Allah menyebutkan ayat ini tidak secara fundamental, tidak membuat orang Islam itu fanatik, pasti akidahnya rusak. Kenapa bicara akidah ini? Gak main-main. Ya. Ketika bicara akidah itu judulnya harus hitam atau putih kan gitu ya. Judulnya antara dua, hak atau batil kan gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau buat kita pemahaman tentang akidah tadi ya, tentang radikalisme ya, tentang fundamentalisme maupun fanatisme tadi, ya, kalau kita mau jawab secara wajar iya, bahkan bukan cuma Islam tadi kan saya bilang ya, semua agama juga melakukan hal yang sama. Nggak laku agamanya kalau tidak melakukan itu. Tapi itu tadi sekarang menjadi rusak istilah ini manakala ada yang namanya Islam fobia ini. Ya, Islamofobia itu kan satu pemahaman yang itu semuanya melihat Islam itu dari sudut pandang yang salah. Mau apapun pokoknya tentang Islam itu harus keliru gitu ya. Ya, di situ ada sinisme agama, ya di situ ada sentimen agama gitu ya, dan lain sebagainya. Maka kalau bicara yang radikal dari sudut pandang Islamofobia, jadi kacau nanti. Diartikan yang namanya radikal itu pasti teroris kan gitu ya. Jadi yang diartikan yang namanya fundamental itu pasti nanti jadi intoleran, bakar gereja. Kalau fanatisme terhadap Islam diartikan dari sudut pandang Islamofobia, nanti jadi berubah lagi. Ya, berubahnya apa? Kebencian antar umat beragama. Nah, ini yang repot di sini. Mau kita jelasin kayak apapun, kalau udah sudut pandangnya pakai kacamata Islamofobia, semua akan serba jelek. Tidak ada bagusnya Islam itu. Nah, ini ya permasalahannya di situ. Nah, jadi kalau kemudian kita mau menjelaskan kepada masyarakat, memang susah saat ini. Hanya di kajian-kajian di lingkup YPM atau itu ini. Ya, hanya kita ini yang masih bisa secara jernih, ibarat mau menambang emas itu dari sekian banyak pasir di sungai batu ya, untuk bisa menemukan serbuk emas itu melalui proses yang sangat lama. Baru YPM cuma jamaah kamiran YPM atau HIT ini yang bisa paham dengan sebutan istilah radikalisme, fundamentalisme ataupun fanatisme yang benar itu seperti apa, kan begitu. Nah, kembali lagi ke tadi ya. Lantas kemudian apakah pemerintah salah ya mengartikan arti radikalisme, fundamentalisme maupun fanatisme ya di
kalangan umat Islam ini menjadi 3 istilah yang berkonotasi negatif, bahkan cenderung dilarang, kan ya. Bahkan kemudian ditentang, bahkan kemudian diberikan keputusan bahwa Indonesia adalah walaupun negara mayoritas Islam menolak yang namanya radikalisme, fundamentalisme maupun fanatisme tadi. Kalau kamu mau fanatik nanti kamu akan jadi orang yang suka membunuh, kan gitu ya. Kalau kamu jadi orang yang fundamental nanti kamu bom gereja. Kalau kamu nanti jadi orang yang radikal nanti kamu akan membenci kepada orang kafir, mengkafir-kafirkan orang dan lain sebagainya. Nah ini ya. Pertanyaan tadi, apakah negara salah? Menurut saya nggak salah juga, karena memang ada kelompok-kelompok seperti ini yang merusak citra Islam, ya memang ada. Terlepas dari apakah mereka ini merupakan ya bagian daripada intelijen ya dunia dalam rangka untuk menenggelamkan Islam, wallahu a'lam bishawab. Itu bukan wilayah saya untuk bisa menggali itu. Tapi memang ada kelompok itu, memang ada kelompok-kelompok Islam yang kemudian itu tadi ya menyebarkan paham radikal secara salah, begitu ya, menyampaikan Islam yang fundamental, Islam yang fanatik, tapi ya apa namanya tidak pada tempatnya, tidak pada konteksnya, begitu ya. Yang kemudian diartikan, oh kalau Islam itu ada di bawah kilatan pedang, itu kan ada hadisnya. Berarti Islam ini mengajarkan kemana-mana harus perang, kan gitu ya. Perangi orang-orang kafir itu. Siapa orang kafir itu? Orang-orang yang tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini kan jadi kacau. Maka kemudian saya mengerti kenapa pemerintah kemudian akhirnya mengambil keputusan 3 istilah ini ya harus dicabut ya dari dunia Islam ya, agar tercipta satu kedamaian. Maka kemudian digantikan dengan istilah yang juga tren, yaitu Islam rahmatan lil alamin kan gitu. Ya. Kemudian kalau kita mau teliti, apakah salah? Ya nggak salah-salah juga. Makanya kemudian di tengah-tengah banyaknya ya umat Islam di Indonesia ini yang luar biasa pemahamannya, kepinterannya terhadap Islam ini, pemerintah merasa perlu membatasi agar pengaruh-pengaruh yang negatif tadi terhadap pemahaman radikalisme, fundamentalisme maupun fanatisme terhadap Islam ini menjadi tidak berkembang seperti bola liar. Apa namanya tuh diputuskan lewat entah itu peraturan pemerintah, entah itu undang-undang dan lain sebagainya. Maka kemudian apabila kalau kita bicara masalah YPM atau Tauhid, apakah YPM atau Tauhid setuju dengan pendapat pemerintah ini? Ya setuju, karena memang ini demi kemaslahatan umat Islam di Indonesia juga yang jauh lebih banyak lagi, ya kan? Kan kalau digantikan ibaratnya 3 istilah ini digantikan dengan Islam yang rahmatan lil alamin, lebih pas, lebih bagus. Kenapa? Karena istilah rahmatan lil alamin itu adalah istilah yang berasal dari Islam itu sendiri kan begitu. Itu dari bahasa Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kan begitu. Sementara mau radikal, mau fundamental, mau fanatis itu bukan istilah kita. Ya. Jadi 3 istilah ini sama pemerintah kemudian mau dibuang, digantikan dengan rahmatan lil alamin, menurut saya bagus saja. Ya. Dan ini memang cara pemerintah untuk meminimalisir gitu ya pemahaman-pemahaman dari luar ini ya, dari kelompok-kelompok ya apa namanya itu bisa dibilang teroris ya, kelompok-kelompok yang memang diciptakan oleh agen-agen intelijen dunia ya untuk merusak Islam itu sendiri dari dalam kan. Nah makanya kemudian kalau kita berbicara masalah radikalisme ini tentu nanti insya Allah dari Yai akan bisa menyampaikan bagaimana sih contoh-contohnya ya, contoh-contoh lebih detail ya, lebih rincinya. Karena apa? Karena memang ini perlu menjadi wawasan kita. Agar apa? Agar makna dari radikalisme itu kemudian tidak terombang-ambing antara pemerintah yang melarang dengan umat Islam yang merasa tersinggung kan gitu ya. Dikit-dikit ya, kemudian ada orang atau cenglang dibilang radikal ya, nggak juga begitu. Ini salah juga ya. Jadi ada 2 kelompok yang salah tafsir, yang satu menuduh saudaranya radikal, yang satu menuduh kamu tuh overdosis gitu ya, terlalu berlebihan. Ini kan jadi nggak ketemu. Nah, disinilah fungsi dari YPM atau Tauhid. Karena di YPM atau Tauhid bisa menjelaskan Islam yang
pertengahan, Islam yang mutawasitoh, Islam yang bisa menjadi penyeimbang dari dua kubu ini. Bahkan mohon maaf, Yai punya satu idealisme, kalau bisa pemerintah itu mendengarkan ya pendapat dari YPM atau konsep dari YPM atau itu. Karena kalau konsep dari YPM atau ini bisa diterapkan di Indonesia ini, maka umat Islam manapun pasti akan bisa berlabuh. Ya. Berlabuh di dermaga YPM atau ini dengan tidak ada lagi yang namanya keributan, ya percekcokan, bahkan pertikaian. Akan terhindar dari semua itu. Kenapa? Karena memang kita punya konsep tadi, punya konsep mutawasito yang bisa menengahi semua problematika umat yang ada, termasuk problematika istilah radikalisme ini tadi. Ya, supaya apa? Supaya ya, yang umat Islam yang ingin menjalankan syariat agamanya tidak merasa dituduh sebagai orang yang radikal, ya. Sementara di sisi lain orang-orang yang menuduh ya saudaranya radikal ini juga bisa paham, oh ternyata yang disebut radikal itu bukan yang seperti itu kan gitu ya. Bukan kemudian orang yang berjenggot itu dibilang radikal, orang yang katanya cungklang disebut radikal, orang yang misalnya meneriakkan kalimat takbir ya disebut orang yang radikal, bukan seperti itu. Yang seperti apa ya itu tadi, makanya butuh waktu untuk menjelaskan konsep YPM atau HIT ini ke depan kepada khalayak banyak supaya apa? Bukan cuma problematika sebutan Islam radikal, termasuk yang tema besok pagi pun akan bisa selesai kalau di tangan YPM atau HIT ini. Jadi kalau di YPM atau HIT bicara masalah konstitusi itu apakah bagian dari syariat agama? Nanti akan selesai bisa dijawab ya. Sehingga kemudian yang pro pemerintah ya bisa menerima, ya, yang tidak pro pemerintah bahasa kasarnya gitu ya, itu juga akan bisa menerima bersama-sama. Ayo sama-sama kita ya jalan bareng. Ini kan bicara masalah bagaimana kehidupan beragama umat Islam gitu ya. Nah ini ya makanya kalau saya membayangkan YPM atau HIT ini ke depan ini terakhir ya, nanti sebelum habis ini nanti setelah Ustaz Haryono kalau mau lanjut tanpa diskusi bisa sambung. Sama seperti ini contoh terakhir. Kalau kita bicara dua tokoh dalam dunia kristologi. Yang pertama tokoh kita yang namanya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tokoh mereka yang disebut dengan Yesus Kristus. Dua orang ini kalau ada anggap ini ada dua kamar ya, ada kamar yang Islam, ada kamar yang Kristen ya. Bolehlah sebelah mana, yang pokoknya dua kamar Islam atau Kristen. Dua tokoh ini kalau masuk di kamar yang Islam, ini selesai, nggak ada masalah, bisa berjalan beriring. Ya, tapi kalau dua tokoh ini masuk ke kamarnya orang Kristen, nah ini kacau. Akan terjadi banyak perdebatan kontroversial yang nggak akan pernah selesai sampai kiamat. Misalnya contoh gampang, kita bicara Nabi Muhammad dalam Islam dan Nabi Isa dalam Islam, kan selesai. Semua orang Islam sudah bisa memposisikan kedua tokoh ini di tempat yang mulia pada posisinya masing-masing. Nabi Isa alaihissalam kita hormati, kita muliakan sebagai Nabi yang diutus dan Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW kan gitu. Ya, ibunya juga namanya Maryam, kalau mereka Maria kan gitu. Diutus khusus untuk bangsa Israel kan begitu. Begitu juga sama ya yang diamini oleh orang Yahudi. Nah, ini kan gak ada masalah. Ya, Nabi Muhammad di Islam dengan Isa di Islam tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau dua tokoh ini coba ditaruh di kamar yang namanya kamar Kristen, wah ini akan jadi masalah, nggak selesai. Satu, ya orang Kristen ngotot bahwa Nabi Isa itu bukan Nabi, Yesus bukan Nabi, walaupun sudah jelas di Alkitab disebut Yesus itu Nabi dari Nazaret kan begitu ya. Tapi mereka nggak mau menerima, mereka memaksakan diri Yesus ini adalah Tuhan kan gitu. Nabi Muhammad nggak usah, nggak ada, kita nggak mengakui Muhammad itu, nggak mengakui adanya Nabi yang namanya Muhammad. Saking bencinya yang yang jadi bapak moyangnya aja, yang namanya Nabi Ismail itu kan ya diutak-atik sama dia. Oh yang disembelih bukan Ismail tapi gitu ya. Kenapa? Karena kalau mereka mengakui Ismail sama dengan nanti mereka harus mengakui namanya Nabi Muhammad SAW kan begitu. Sehingga dari sini kalau dua tokoh ini ditaruh di kamar mereka itu nggak akan selesai, akan menjadi perdebatan kontroversi yang tidak berujung sampai sekarang gitu ya. Internal mereka sendiri aja terjadi perdebatan. Nah, ini contoh, makanya
IPM Tauhid ini ibarat tadi ya, ibarat Islam yang betul-betul memiliki satu konsep yang bisa mendamaikan, menyejukkan ya, yang menjadi idaman setiap kaum muslimin yang lain ya. Makanya kata Yai sebutannya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin kan gitu. Karena apa? Karena bicara Islam itu secara menyeluruh semuanya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diisi dengan pertanyaan saja nanti. Barangkali ada yang tanya. Terima kasih Ustadz Yusuf atas penjelasannya tentang radikalisme dan fundamentalisme. Semoga jamaah YPM bisa lebih paham bahwa masalah itu sebenarnya ada di dalam Islam, cuma yang berkembang selama ini ada salah penafsiran, ibaratnya seperti itu. Kita sebagai jamaah YPM Tauhid yaitu berada di pertengahan, dan insya Allah kita taat kepada ulil amri pemerintah, dan kita juga mengacu insya Allah ke MUI. Jadi kita insya Allah di jalan yang benar seperti itu. Biar nanti pertanyaannya lebih bisa banyak dan lebih bisa berkembang, nanti kita lanjut dengan Sirah Nabawi, kisah-kisah sahabat yang akan dibawakan oleh Ustadz Haryono atau Mas Ibrahim. Ustadz Ibrahim, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ublik al-khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Wudu'ul Asadil Ibni Umar radhiyallahu. Kisah tunduknya singa kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu. Akhraja Ibnu Asakir an Wahab bin Aban al-Quraisy. Imam Ibnu Asakir dari Wahab telah meriwayatkan dari bangsa Quraisy, an Ibnu Umar radhiyallahu, dari Ibnu Umar radhiyallahu, annahu haraja fi safarin. Ketika Sayyidina Ibnu Umar sedang dalam perjalanan, fabaina huwa yasirun, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba banyak yang berhenti. Idza qaumun wukufun, orang-orang tiba-tiba berhenti. Maka Sayyidina Ibnu Umar bertanya, maka Sayyidina Ibnu Umar bertanya, ma balu haula, apa yang sedang terjadi? Maka mereka menjawab, orang menjawab, asyadun ala tariq qad akhafahu, di jalan ada seekor singa yang membuat mereka takut. Panazala anda batihi, maka Sayyidina Ibnu Umar turun dari kendaraannya. Summa masa ilaihi, kemudian beliau berjalan ke arah singa tersebut. Kemudian Sayyidina Ibnu Umar berjalan ke arah singa tersebut. Hatta ahada biudunihi fa'alqaha, kemudian Sayyidina Ibnu Umar menjewel telinga singa tersebut dan membisiki mengusir singa tersebut. Summa nafata qafahu, kemudian singa tadi pun tunduk kepada Sayyidina Ibnu Umar. Wa nahahu anit tariq, dan singa tadi pun menghindar dari jalan. Summa qala, kemudian Sayyidina Ibnu Umar mengatakan, ma kadaba alaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah SAW berdusta atas kalian. Sami itu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, beliau bersabda, innama yusallitu ala ibni Adam ma khafahu ibni Adam. Hanyalah perkara yang menguasai anak Adam, perkara yang ditakuti anak Adam.
Walau anak ibni Adam, jika anak Adam tidak takut kecuali ilallah, kecuali kepada Allah, lam yusolid alaihi ghayruhu, maka selain Allah tidak ada yang menakut-nakutinya. Maknanya kalau seorang hamba ini, seorang Adam ini tidak takut kepada apapun, hanya takut kepada Allah, maka apapun itu tidak akan membuatnya takut. Wa inna ma wukila ibni Adam, dan wa inna ma wukila ibni Adam liman waja'a, dan anak Adam diserahkan hanya kepada apa yang diharapkannya. Walau anna ibni Adam lam yarju ilallah, jika anak Adam tidak mengharap ilallah kecuali kepada Allah, lam yakilhu ila ghairihi, maka tidak akan diserahkan kecuali kepada Allah. Maksudnya yaitu kalau seorang anak Adam ini mengharap bukan kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apapun. Tapi kalau seorang anak Adam ini berharap hanya kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Wa jahu ibn Asakir an-Nafi mukhtasarun nawahu kama fil kans. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan saja kita telah mendengarkan satu kisah mengenai tunduknya singa kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena beliau ini hanya takut kepada Allah. Maka ketika beliau takut kepada Allah, singa pun tunduk kepada beliau. Kemudian saya tutup dengan doa bagi Fatul Majlis. Dilanjutkan dengan Mas Wawan. Terima kasih Mas Ibrahim atas pembacaan sahabat. Dari 4 sahabat Nabi, sahabat Umar adalah sahabat yang luar biasa. Beliau itu sahabat yang paling hebat kalau menurut saya, karena banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang turun karena ketika sahabat Umar ini berbicara dengan Nabi seperti itu. Jadi alangkah luar biasanya sahabat Umar ini. Beliau seorang yang teguh tauhidnya. Saking hebatnya beliau, setan pun kalau misalkan melihat Umar itu lari, singa itu lari. Dan alhamdulillah nama beliau ini dipakai oleh Mas Valen. Mudah-mudahan Mas Valen menjadi seperti Umar bin Khattab beneran, yang tangguh jadi pejuang Islam. Insya Allah begitu Mas Valen, ya. Jadi acara selanjutnya itu ada tanya jawab, ada boleh bertanya dari sisi ibu-ibu, boleh diajukan 2 pertanyaan, dan dari bapak-bapak boleh diajukan 2 pertanyaan. Kalau misalkan agak menyimpang dari tema yang ada sekarang, itu juga tidak apa-apa. Bapak sinten nggih? Pak Firdaus, Pak Firdaus insya Allah jemaah dari Gunung Kidul Jogja. Alhamdulillah luar biasa. Monggo Pak Firdaus maju saja. Setelah itu Mas Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya, yang dimaksud dengan radikal itu seperti apa? Soalnya saya teringat di dalam Al-Quran pernah disebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan disebut hitam. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kita disuruh menolong agama Allah. Nanti kita akan ditolong oleh Allah. Nah, dari situlah saya ingin bertanya, yang radikal seperti yang di sini disampaikan itu seperti apa? Apakah itu sama dengan doktrin mereka orang-orang Yahudi bahwa Islam itu adalah agama teroris? Nah, di sini statement mereka sebetulnya itu boleh dikatakan itu menjadi bumerang bagi mereka. Pernah suatu kejadian di tahun 1991. Boleh nggak disebutkan namanya orang?
Saya pernah diajak oleh yang pertama itu Romo Sri, yang kedua oleh Romo Mangun, untuk pertemuan di Hotel JW Marriott. Kemarin informasi yang saya terima diledakkan. Yang di mana? JW Marriott, Jakarta. Disitulah yang saya tangkap dari pembicaraan para pastor-pastor itu. Jadi di situ sudah hadir sekitar kurang lebih 80 pastor di seluruh Indonesia. Di situ yang pertama statement mereka adalah umat Islam menjadi sasaran empuk bagi mereka. Kenapa sasaran empuk? Yang pertama itu umat Islam dianggap sebagai buayan jiwa yang sedang menguning, yang dimana orang-orang Nasrani itu tinggal memanen. Yang kedua, ini yang dimaksud mereka adalah lebih kejam dari binatang. Mereka mengeluarkan 4 statement program dari tahun 2000 sampai 2050. Yang pertama, masalah pendidikan. Bagaimana mereka berusaha menarik orang-orang Islam untuk dididik sesuai dengan ajaran Nasrani. Yang kedua, program mereka adalah tenaga kerja. Bagaimana umat Islam itu yang dalam garis tanda kutip orang tidak di bawah garis kemiskinan itu mereka tarik sebagai pegawai mereka dengan dalih membantu perekonomian. Yang ketiga itu mengenai program sosial. Jadi mereka membantu umat Islam yang di bawah garis kemiskinan, baik itu dengan sembako, dengan uang dan bermacam-macam lainnya. Yang justru yang paling mengerikan adalah yang keempat. Program mereka adalah hamilisasi. Bagaimana mereka ingin menjadikan umat Islam yang wanita muslimah itu murtad dari Islam. Sudah, saya ingin menanyakan, kalau Islam didoktrin oleh mereka dalam tanda kutip radikal yang notabene-nya arahnya mau ke terorisme, bagaimana kita menyebut mereka? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yusuf langsung dijawab ya. Tadi Ustaz Daryono request mau jawab yang kedua. Oh gitu. Monggo Ustaz Daryono. Ya, nanti jawab juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak dan Saudara sekalian, saya ingin menjawab pertanyaan Bapak siapa tadi? Bapak Firdaus yang kedua, dan juga beberapa hal yang telah beliau sampaikan untuk menanggulangi kristenisasi. Yang beliau sampaikan tadi, yang dipertanyakan adalah apa makna atau maksud daripada firman Allah menolong agama, menolong Allah, yang ayatnya kurang lebih kalau tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Orang-orang yang beriman jika akan menolong Allah, maka Allah akan tolong kalian. Maksud daripada menolong Allah adalah menolong agama Allah. Yakni bagaimana setiap kita
menjadi seorang dai. Setiap kita mengajak diri kita dan keluarga kita dan orang-orang yang di sekitar kita untuk beriman kepada Allah, untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, untuk menjaga perintah-perintah Allah. Ini yang dimaksud adalah bagaimana menolong agama Allah. Dan jika kita menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita, tolong di dunia dan tolong di akhirat. Sebagaimana para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka mereka orang-orang yang sangat taat dan sangat patuh, dan semuanya para sahabat telah menolong agama Allah. Yakni para sahabat telah berjuang, ya, pikiran, tenaga, harta untuk bagaimana menegakkan agama Allah sehingga Islam sampailah pada diri kita. Di dalam perang Tabuk, maka Rasulullah bertanya kepada sahabat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, berapa harta yang telah kau siapkan dalam perang Tabuk ini? Maka Abu Bakar telah katakan, seluruhnya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar telah katakan, aku pasrahkan Allah dan Rasulnya. Sungguh luar biasa. Sehingga nanti Abu Bakar adalah orang yang sangat kuat keimanannya, keyakinannya, ibadahnya, sehingga pantas nanti 8 pintu surga telah memanggil-manggil nama Abu Bakar. 8 pintu surga telah memanggil-manggil nama Abu Bakar. Dalam perang Tabuk, Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, berapa harta yang telah kau siapkan dalam perang Tabuk? Maka separuh daripada hartanya yang telah siapkan dalam perang Tabuk. Maka bahkan seluruh para sahabat yang lain tidak bisa menandingi kebaikan Abu Bakar, kesolehannya, kesuhutannya dan seterusnya. Sama sekali kita Allah Ta'ala, maka sesuai dengan pertanyaan yang telah Bapak sampaikan tadi, maksudnya adalah menolong Allah adalah menolong agama Allah. Ya, menolong agama Allah. Kemudian bagaimana sedikit saya menyinggung yang tadi yang Yai Rafi sampaikan bahwa bagaimana menjaga keluarga supaya sakinah, mawaddah, rahmah. Sebenarnya mudah. Ya. Hari ini mohon maaf, terkadang seorang suami tidak bisa mengontrol istri walaupun satu kamar. Ya. Seorang suami tidak bisa mengontrol istri walaupun satu rumah. Kenapa demikian? Karena kemajuan zaman dan kita belum tahu bagaimana menanggulanginya. Cara menanggulanginya agar keluarga sakinah, aman, tenang, tentram, maka yang harus dilakukan adalah setiap hari jangan ada yang tidak membaca Al-Quran di rumahnya. Ya. Ibu baca, bapak dengarkan, bapak baca, ibu dengarkan, anak-anak baca, bapak ibu dengarkan. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran dengan keluarga, walaupun hanya 10 menit, 15 menit. Kemudian tambah lagi membaca hadis-hadis Nabi untuk membentengi daripada faham-faham yang dari luar. Ya. Baca kisah-kisah sahabat, sehingga kita, anak kita, istri kita, sehingga mengetahui bagian perjuangan para sahabat, keyakinan para sahabat, pengorbanan para sahabat, ketakwaan para sahabat, kesulitan daripada para sahabat, sehingga anak-anak kita keluar rumah akan bercerita kepada teman-temannya. Tadi ayah kita telah membaca kisah Abu Bakar, kisah Umar, kisah Sayyidina Utsman. Anak-anak keluar rumah akan bercerita. Tadi ibu telah membaca bagaimana tentang perjuangan para sahabiah, perjuangan Sumayyah yang telah mati dalam medan perang dan seterusnya. Maka bagaimana untuk menanggulangi termasuk paham-paham yang merusak baik dari kalangan orang Islam sendiri yang mungkin belum sejalan ataupun orang-orang non-Islam, maka lakukan setiap rumah-rumah kita ada membaca Al-Quran, membaca hadis dan kisah-kisah sahabat. Ya. Apa yang kita dapat? Paling tidak yang kita dapat ketika di rumah kita baca Al-Quran, baca hadis Nabi, illa nazalat alimus sakit, diberi ketenangan jiwa.
wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan mencucurkan rahmatnya. Wa hafatzul malaikat, dalam rangka mengerumuni rumah kita. Jika rumah kita buat baca Quran, baca hadis, maka syaitan telah pergi dari rumah kita dan malaikat akan datang ke rumah kita. Tapi sebaliknya, bila di rumah kita banjir dengan suasana-suasana keburukan, ya, musik-musik dan seterusnya. Musik-musik hampir merata setiap rumah, bahkan masuk di rumah-rumah orang Islam. Hampir seluruhnya, di mobil ada musik, di kereta ada musik, di bis ada musik, di pesawat ada musik. Sampai seperti itu. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, bila seorang menunggang kuda, kemudian sambil bernyanyi, maka sesungguhnya setan telah memboncengnya. Tapi bila naik kendaraan, kemudian sambil membaca Quran, maka malaikat telah memboncengnya. Ya, maka baik di rumah-rumah kita buat yang seperti itu. Kemudian, jadi tadi tentang orang-orang non-Islam yang punya misi yang bermacam-macam itu ya. Saya pernah ketemu seorang pastor dari Roma, dia orang Vietnam, dia bisa bahasa Indonesia, pernah diskusi silaturahim di rumah saya waktu itu. Ya, cerita panjang lebar terkait apa yang telah disampaikan Bapak Firdaus tadi. Solusinya apa? Itu tadi solusinya, baca Quran, baca hadis, kisah-kisah sahabat di rumah-rumah kita. Insyaallah Pak ya. Nah, saya rasa itu yang saya sampaikan pada kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Firdaus, yakni yang dimaksud menolong Allah adalah menolong agama Allah, yakni mendakwahkan agama. Bukan Allah tidak mampu, Allah mampu untuk berbuat seperti itu, tapi Allah ingin mengangkat derajat umat Rasulullah SAW. Ya, kenapa umat ini kok mulia di hadapan Allah? Nah, ini boleh kita bawa lagi. Mana ini? Nah, ini yang mohon maaf yang banyak belum kita pahami sama-sama. Kenapa umat Rasulullah umat sebaik-baik umat yang akan masuk surga awal, umat yang dijemuri beberapa nabi dahulu? Loh, kok bisa-bisanya umat ini umurnya pendek, ya, badan fisiknya juga enggak terlalu kuat, ibadahnya juga enggak terlalu kuat, kok Allah mengatakan sebagai khairul umat dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairul ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan oleh manusia, yang dilahirkan untuk manusia, untuk apa? Agar kalian mengajak kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Maka inilah sebenarnya yang menyebabkan umat ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pekerjaannya berat. Maka termasuk YPM atau kita adalah belajar ke sana. Belajar menunaikan perintah Allah untuk menjadikan diri kita ini semua menjadi khairul umat, sebaik-baik umat, yakni mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini resepnya yang menjadikan khairul umat ini. Mohon maaf, kalau dahulu para sahabat yang sholat di Mekah Madinah saja, sholat di Masjid Haram 100 lebih baik daripada di masjid yang lain. Kenapa para sahabat kok nggak sholat saja di situ? Kok malah pergi ke tempat lain, pergi ke Cina, pergi ke Turki, bahkan ada yang katanya sudah sampai kepada Indonesia ini, karena ada amalan yang lebih tinggi daripada itu. Bapak Ibu sekalian, seandainya dahulu tidak ada orang yang berdakwah di negeri kita ini, yang sudah di abad ke-8 sudah kemasukan Hindu dan Buddha, kemudian dikatakan di sejarah bahwa abad 11 Islam baru masuk di negeri kita. Kalau para ulama-ulama dahulu tidak susah payah, tidak bersungguh-sungguh untuk bagaimana menyebarkan Islam di negeri kita ini, ya apa jadinya? Maka kita bersyukur kepada Allah SWT yang kita ini jauh daripada Mekah Madinah, tapi telah kenal daripada Islam dan telah kenal daripada program-program daripada YPM ini, yang insya Allah semoga Allah berikan keberkahan dalam perjalanan YPM atau insya Allah. Bismillah. Kadang-kadang begini anakku yang dimuliakan Allah ya, arti makna di dalam Al-Quran itu kadang-kadang keliru maknanya. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Millatahum bukan dinahum.
Sesungguhnya orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan rela pakai kah. Kah itu atofnya itu ke pribadi Rasulullah. Jadi ayat ini bersifat tamaddun fiddin gitu. Jadi ayat ini millatahum bukan dinahum. Sesungguhnya orang Yahudi dan orang Nasoro tidak akan rela kepadamu kecuali kamu ikut millah bukan dinah. Sedangkan kita itu innad dinah indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Nah, jadi din kita itu din Islam. Sedangkan selain itu adalah nama dari dinul Islam. Kita sih millah itu bagian dari agama, dari din, tapi din bukan tentu millah. Millah itu termasuk gaya hidup. Jadi termasuk politik itu millah. Gitu. Artinya yang insya Allah yang lebih mendekati kebenaran itu begini. Sesungguhnya Muhammad, orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan rela kepada kamu sehingga kamu ikut gaya hidup politik mereka. Jadi memang kalau politik itu begitu. Namun ada juga banyak orang Yahudi walaupun dia tidak masuk Islam gitu loh. Dia membantu agama kita itu ada. Dalam perang perang Uhud ada seorang Yahudi yang mati, bukan mati syahid ya, kalau mati syahid untuk Allah, mati karena berperang bersama Rasulullah gitu. Ada lagi Abu Lahab, dia itu berjuang ke Islam, bahkan mencegah pembunuhan yang akan dilakukan orang kafir itu. Dia membela Rasulullah dan dia menjadi temeng gitu. Cuman dia tidak masuk Islam gitu loh. Jadi ayat itu bukan din tetapi millah. Jadi kalau kita artikan secara konteks, maka arti ini tidak akan bertentangan dengan fakta sejarah gitu loh. Jadi kembalikan saja ke artinya. Jadi millah ya, bukan din. Walantardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a dinahum. Hatta tattabi'a dinahum. Bukan begitu. Hatta tattabi'a millatahum. Jadi nanti kita bahas ini kalau panjang-panjang, nanti enak, indah. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menambahkan sedikit Pak Firdaus ya. Yang disebutkan oleh Pak Firdaus itu bahwa agama sebelah, orang-orang Nasoro itu memang mereka berusaha untuk memurtadkan terutama umat Islam yang ada di Indonesia, karena Indonesia ini umat Islamnya terbesar seluruh dunia. Dan yang dikatakan oleh Pak Firdaus itu sudah berjalan dari dulu di Surabaya. Jadi mulai misalkan itu tadi masalah pendidikan. Saya awal-awal di Surabaya di daerah Stasiun Gubeng sana itu, di pinggir-pinggir rel itu kan banyak anak orang-orang miskin. Jadi anak-anak orang-orang miskin itu disekolahkan, dibiayai oleh gereja seperti itu. Itu ada. Dan akhirnya lama-lama kalau misalkan ini ada yang murtad seperti itu. Dan masalah dari pendidikan, terus masalah ini pekerjaan. Jadi non-Muslim yang ada di Surabaya, terutama Chinese itu banyak mengambil pembantu-pembantu yang ada di Jawa yang beragama Islam dan mengambil sopir atau tukang kebun dari daerah timur. Dan itu dipekerjakan dalam satu rumah dan mereka punya misi untuk memurtadkan para pembantu itu dengan cara dihamili. Itu terjadi. Dan di rumah sakit Kristen Katolik itu terutama itu ada misi-misi penginjilan ketika pasien itu tidak ditunggu oleh keluarganya. Tapi insya Allah di negara kita ini, umat Islam di Indonesia ini mengalami berbagai macam hambatan itu bukan sekarang saja.
penjajah kita itu banyak dari Inggris, Spanyol, Portugis, dan Belanda yang katanya 350 tahun itu, dan alhamdulillah mereka tidak mampu memurtadkan Islam yang ada di Indonesia. Karena selama ratusan tahun itu, kalau kita baca lihat sejarah kembali bahwa banyak kerajaan-kerajaan Islam itu justru berperang terus dengan Belanda, dan mereka sebenarnya kewalahan. Tapi namanya sejarah adalah siapa pemenang itu yang bikin sejarah. Seolah-olah kita kalah dari dulu, padahal kita berjuang dari dulu, Mas Langsung itu. Kalau nggak ada ulama-ulama kita dari dulu itu, Indonesia bisa jadi seperti Filipina yang akhirnya mayoritas Katolik seperti itu. Jadi makanya kita sebagai umat Islam itu kita harus kuat, kita harus berjamaah secara ekonomi, kita harus kuat, kita juga harus berpendidikan. Yang penting keluarga kita jaga dulu. Insya Allah YPM ini ke depan akan semakin menguatkan secara ekonomi. Insya Allah bulan depan ini akan ada program pemberdayaan mu'alaf dan warga sekitar. Ada pelatihan ekonomi. Saya akan bikin pelatihan bikin tepung ayam crispy. Setelah itu kalau sudah bisa, bulan depannya akan saya ajari nanti cara membuat bumbu ayam sampai goreng ayam secara baik yang bisa dijual. Kalau mereka sudah bisa, insya Allah ke depan akan saya datangkan ahli internet marketing untuk menguatkan jamaah YPM. Ibu-ibu nanti bisa hadir, insya Allah gratis, dan pulang akan dapat tepung kira-kira 1 kilo. Lumayan. Kalau ayamnya nanti, kalau sudah bikin tepung, kalau ayamnya nanti insya Allah dapat juga, kan seperti itu. Oke, jelas Pak Firdaus, yang penting keluarga kita jaga, kita harus berdakwah seperti Ustadz Haryono tadi, kita itu harus berdakwah tidak hanya dengan omongan saja. Kalau kita punya kemampuan ibaratnya itu di bidang harta, sahabat-sahabat dulu kan Abu Bakar itu malah semua hartanya diberikan untuk jihad fisabilillah, seperti itu luar biasa. Ada pertanyaan lain? Para mu'alaf yang jauh-jauh dari Jogja, Jakarta, mungkin ada yang mau dibicarakan. Nggih, monggo Bapak silakan berdiri ke sini, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius. Saya ingin bertanya, paling cuma 2 pertanyaan kecil saja. Pertama, tadi kan sempat dibahas tentang tema kita, yaitu tentang radikalisme. Yang saya mau tanya ialah, kenapa kalau saudara kita tahu misalnya hal-hal yang salah, hal-hal yang ini masih ada oknum-oknum dari kita sendiri yang justru melakukan kesalahan itu, maksudnya dari pihak kita yang justru melakukan kesalahan dari orang-orang Muslim yang ini, maksudnya kenapa masih menjalankan hal itu walaupun dia sudah tahu bahwasanya itu adalah salah. Yang kedua, bagaimana cara kita menanggapinya kalau sudah seperti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Yai masalah radikalisme, masalah seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Yusuf tadi, bahwa emang di antara umat Islam sendiri itu ada yang salah pemahaman, akhirnya mereka menjadi radikal beneran itu ada. Karena kadang salah memilih jamaah itu juga bahaya, kan seperti itu. Memang ada oknum-oknum dalam umat Islam itu sendiri yang menjadi radikal. Misalkan contoh, sebenarnya itu dibuat oleh musuh-musuh kita sendiri. Mungkin bapaknya pernah dengar ISIS ya. ISIS itu kalau dalam bahasa Jawa sebenarnya bagus, enak, kan seperti itu. Tapi ISIS yang ada di Timur Tengah sana itu sebenarnya mereka diciptakan oleh Amerika. Dan itu diakui oleh Hillary Clinton sendiri pada saat penjelasan bahwa mereka dibiayai dan senjata-senjatanya adalah diberikan oleh Amerika itu sendiri. Padahal tujuannya adalah mengumpulkan para
orang-orang yang radikal ini seolah-olah itu ajaran Islam padahal untuk menjelekkan Islam. Makanya kita harus bisa memilih jamaah yang benar, yang sesuai Al-Quran dan hadis dan pemahamannya yang benar. Lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Yai. Monggo Yai. Ini sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini begini nak ya. Sebenarnya ajaran Islam ini kan lengkap. Jadi Islam itu secara agama, Islam dalam din. Jadi Islam itu Islam fid din, Islam dalam din itu lengkap. Jadi Islam ini mengajarkan segala hal, termasuk liberal. Liberalisme itu Islam itu mengajarkan liberal. Contohnya saja lakum dinukum waliyadin. Agamamu agama, itu kan bebas. Silahkan kamu beriman, silahkan kamu kafir. Dipersilahkan bebas saja. Rasulullah bersabda, lakukan apa saja yang hendak kamu lakukan, asalkan engkau tidak malu. Tapi ingat, tidak ada satu nafas pun yang keluar dari mulutmu tanpa diminta pertanggungjawaban. Kan bebas. Sampai mau berzina besok boleh saja, tidak masalah. Tapi setiap perbuatan itu harus kalian pertanggungjawabkan. Itu. Jadi bebasnya kita itu ada konsekuensinya. Jadi dalam Islam itu bukan bebas tanpa konsekuensi. Itu saja. Di dalam Islam itu syariat itu ada peruntukannya. Kalau sholat itu ritual untuk peruntukannya. Kalau ibadah haji itu kan ibadah tapak tilas ya. Bahwa bapak kita Ibrahim itu pernah balang jumroh. Ibu kita siapa namanya Hajar itu pernah melakukan sa'i. Gitu, karena mencari air itu adalah ibadah tapak tilas agar mengenang, agar bahwa itu mengesankan agar agama kita itu agama nabi-nabi dahulu. Kemudian ada ibadah sosial, jadi ada ibadah ritual, ada sosial. Ibadah sosial itu seperti zakat, infak, itu ada peruntukannya. Jadi setiap ayat itu ada peruntukannya. Kemudian ini saya bacakan ini ayat radikal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kepada kalian al-qisas. Kutiba ini fi'il madhi mabni majhul, dhamma awaluhu wa kusira qabla al-akhir, menyimpan sifat. Jadi artinya begini, ya ayyuhalladzina amanu, kataballahu alaikum, Allah telah mewajibkan. Nah, Allah itu sifat itu disimpan menjadi kutiba alaikumul apa, yaitu kisos fil qatla. Jadi kalau ada satu misal saya membunuh istrinya Ustadz Dondi, kalau menurut teks ini Ustadz Dondi itu tidak masalah membunuh saya, karena kisos, nyawa harus dibalas nyawa ini. Al hurru bil hurri wal abdi bil abdi, merdeka balasannya merdeka, budak dibalas budak, perempuan. Ini begitu. Tapi ingat, pelaksanaan kisos ini yang melakukan penguasa, diperuntukkan penguasa. Jadi kalau saya membunuh istrinya Ustadz Dondi dan Ustadz Dondi itu melakukan pembunuhan terhadap saya, salah. Gitu loh. Radikalisme yang diperintahkan di sini dipraktekkan oleh penguasa. Satu misal, penguasa ini menetapkan, hakim menetapkan orang yang koruptor. Ini biasanya radikalisme itu dilakukan oleh aparat, oleh polisi, oleh siapa namanya, tentara, begitu. Jadi ini ayat-ayat tentang radikal itu yang melakukan begitu. Jadi polisi itu tidak boleh lemah menghadapi koruptor. Koruptor itu musuh negara. Jadi polisi dan aparat ini harus tegas, harus radikal terhadap musuh negara. Musuh negara itu termasuk terorisme. Kemudian apa namanya, koruptor, korupsi itu musuh negara. Jadi korupsi ini harus diradikalkan, harus keras. Korupsi harus dihukum mati. Nah, gitu. Pembunuhan, orang yang membunuh tanpa sebab, orang diam-diam ada sebab, maka dia harus dikisos. Kalau tuntutan keluarganya mengkisos, gitu. Demikian. Nah, jadi radikalisme itu
harus sesuai dengan peruntukannya, gitu. Bukan setiap orang harus melakukan radikal, salah pengamalannya. Nah, contohnya haji itu diperuntukkan kepada siapa, nak? Orang yang mampu. Sampean naik yo nyelengi haji padahal rumahnya ndak punya. Mendingan kan nyelengi untuk beli rumah. Nabung, bilang sama istri, Dek, hari ini belanjamu 200 ya, yang 100 kamu tabungkan, celengi untuk kredit rumah nanti. Begitu. Jadi haji salah terhadap peruntukan membuat keresahan di dalam umat Islam, gitu. Jadi setiap ayat itu ada peruntukannya, ada peruntukannya, kemudian ada targetnya. Satu misal zakat itu diperuntukkan kepada siapa? Yang mampu mengeluarkan zakat. Terus targetnya apa? 8 asnaf, 8 golongan. Di dalam surat apa namanya? Surat At-Taubah ayat 60 itu ada 8. Miskin, fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah, mu'alaf. Nah itu begitu. Jadi tidak sembarangan. Baru nanti enak. Seharusnya betul kata Ustadz Yusuf, pemerintah mendengarkan kajian-kajian seperti ini agar pemerintah itu tidak salah paham terhadap ajaran-ajaran syariat Islam. Ajaran Islam ini tetap humanistik dan humanistik, kemudian apa itu? Humanistik ya, realistik, kemudian apa? Ada lagi yang bagus gitu. Harmonisasi, terjadi keharmonisasian gitu. Demikian nak ya, monggo dilanjut. Begitu jawabannya nggih, Mas. Jadi umat Islam yang baik itu sebenarnya kalau saat sekarang itu di lingkungan keluarga kita, umat Islam yang baik idealnya di rumah itu paling tidak punya Al-Quran yang sudah ada terjemahannya. Setelah itu punya hadis dan juga punya sirah Nabi. Kalau kita belajar tentang Islam yang sebenar-benarnya, kita tidak akan tersesat seperti itu. Kalau lebih baik beli tafsir juga, tafsir tapi lumayan mahal, tapi nggak apa-apa sebenarnya. Itu akan sangat berguna buat kita dan keluarga kita. Karena kalau kita bukan lulusan pondok, ibaratnya itu mengartikan ayat-ayat Quran dengan sendiri, itu kita bisa salah jalan seperti itu. Makanya kemungkinan ada teroris-teroris itu mereka mengartikan ayat-ayat itu dengan kemauannya sendiri seperti itu. Jadi itu akan membahayakan. Jadi saran saya, kita semua itu di rumah idealnya satu itu punya Al-Quran yang sudah ada terjemahannya, atau kalau lebih bagus itu tafsir. Insya Allah saya punya di rumah, dan ada hadis sama juga sirah Nabawi. Itu akan, saya kalau baca sirah itu kadang saya menangis sendiri, mengenang perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad, sahabat-sahabat itu. Saya itu kaget ketika saya umroh waktu itu. Saya kira jarak antara Mekah Madinah itu kayak misalkan dari Surabaya Mojokerto. Ternyata jauh, itu sekitar 450 km. 450 km itu kira-kira dari Banyuwangi sampai Tuban sana. Lebih kayaknya. Jadi orang zaman dulu itu berjalan kaki di tengah terik untuk berdakwah dan menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Itu sangat luar biasa. Kalau kita tidak belajar untuk baca-baca tentang keadaan umat-umat terdahulu itu, bisa jadi kita tidak tersentuh seperti itu. Tapi sekarang informasi-informasi itu di internet sudah sangat banyak. Insya Allah seperti itu. Ada pertanyaan lain? Tunggu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya insya Allah akan menjawab pertanyaan Bapak siapa tadi? Firdaus, masih ada waktu sekitar 10 menit. Beliau tadi menanyakan kenapa orang-orang yang sudah tahu syariat, tahu hukum yang benar kok masih
tahu hal yang tidak baik kok masih dilakukan, gitu Pak ya? Bukan Pak Firdaus, Pak siapa ini? Apa tadi? Pak Julius. Julius, gitu betul tadi ya. Jadi kenapa sudah tahu itu hal yang tidak baik, yang haram misalkan begitu, kenapa kok masih dilakukan, begitu Pak ya? Jadi dalam kehidupan kita ini sebenarnya ada dua hal yang akan menjerumuskan kita. Yang pertama adalah syaitan, yang kedua adalah nafsu kita sendiri. Itu yang menyebabkan kita akan terhalang atau berat untuk menjalankan perintah Allah. Apa solusinya? Solusinya yang pertama adalah berdoa, tentunya berdoa, kemudian istighfar, ya. Karena ketika seorang itu telah berbuat suatu keburukan, misalkan anggap saja mendengarkan nyanyian gitu aja, dengarkan dangdutan gitu aja, itu sudah banyak titik-titik hitam dalam hati kita. Karena adalah keburukan. Maka ketika seorang melakukan atau berbuat satu keburukan, maka ada satu titik hitam di dalam hati. Ketika belum istighfar, belum terampunkan dosanya, kemudian membuat lagi, maka ada dua titik hitam ketika melakukan lagi. Terus dan terus, terus dan terus. Ketika tidak bertobat kepada Allah, tidak istighfar, tidak menampun kepada Allah, dan tetap berjalan ke sana terus seperti itu, maka hati akan banyak titik-titik hitam. Nah, ketika hati sudah banyak titik-titik hitam inilah, sehingga hati akan berat untuk melakukan perintah Allah, akan berat untuk melakukan perintah Allah. Dan naudzubillah, nanti ujung-ujungnya malah sampai titik akhir hati ini tidak cenderung dengan kebaikan, tapi justru cenderung dengan keburukan-keburukan. Yang terjadi seperti ini. Kenapa sudah tahu sholat itu wajib, ya, sholat jamaah itu bagus, dan seterusnya, kok tidak melakukan? Ini disebabkan karena lemahnya iman. Kenapa iman lemah? Karena dampak daripada keburukan-keburukan, dampak daripada hal-hal yang telah masuk dalam diri kita. Itulah perlunya kita ini berdoa kepada Allah, kemudian belajar menghindarkan diri daripada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah SWT. Demikian apa yang saya sampaikan, jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Pakai doa tutup majelis saja. Iya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita sampai di penghujung acara kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan baca doa penutup majelis bareng-bareng. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo satu awan ditutup. Assalamualaikum ya. Demikian rangkaian acara sudah kita lalui. Alhamdulillah sukses, insya Allah ada manfaat bagi kita semua. Segala kebenaran dari Allah dan ada kekurangan dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.